Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas eh, struktur tree dan penggunaan dalam pencarian data. Jadi kita akan mencari apa itu pengertian dari struktur tree dan penggunaannya dalam pencarian data. Saya selaku mahasiswa dari Unmuja, nama saya Ahmad Rifal Minan, NIM saya 2421400 144. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada tujuan presentasi. Jadi tujuannya yaitu adalah satu, menjelaskan konsep dasar struktur tree, memahami jenis-jenis struktur tree, menjelaskan bagaimana tree digunakan untuk pencarian data, dan yang terakhir memberikan contoh implementasi nyata dalam komputer. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian struktur tree. Jadi, struktur tree atau pohon merupakan salah satu bentuk struktur data nonlinier yang sangat penting dan sering digunakan dalam dunia pemrograman ilmu dan ilmu komputer secara umum. Berbeda dengan struktur dan data seperti array dan linked list yang bersifat linier, artinya data disusun secara berurutan atau satu demi satu. Struktur tree disusun secara hierarkis atau bertingkat menyerupai bentuk pohon yang terbalik. Dan next. Nah, ini contoh gambar dari penggunaan struktur tree. Jadi, ada perbandingannya yaitu gambar dua yang pohon yang dibalik. Jadi kita melihat struktur tree itu seperti pohon yang dibalik pada gambar kedua. Di ini penggunaan struktur tree. Jadi dia dari satu bercabang sampai ke bawah. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada komponen dasar tree. Jadi, komponen dasar tree ini tuh eh, komponen ini itu dalam struktur tree terdapat beberapa komponen penting. Setiap elemen disebut node. Jadi yang di atas ini kita sebut node atau elemen data. Nah, yang kedua itu adalah root. Jadi eh, root setiap node itu bisa menjadi parent atau sebuah induk, bisa memiliki child atau anak. Jika sebuah node tidak memiliki anak, maka ia disebut leaf. Semua hubungan antar node hubungan oleh garis penghubung yang disebut edge. Jadi yang terakhir edge ini tuh menghubungkan antar simpul. Nah, dengan memahami komponen ini, jadi kita bisa membaca dan membangun tree dengan lebih mudah. Jadi ini komponen yang penting dalam menyusun sebuah struktur tree. Jadi jika kita membuat struktur tree, kita harus memasukkan kelima komponen ini. Jadi seperti itu. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis tree. Sorry. Nah, jenis-jenis tree ini itu memiliki banyak jenis tergantung ya. Yang pertama itu ada binary tree, yang kedua ada binary search tree (BST), valence balance tree (VL), ada red black, dan yang keempat tree, dan yang terakhir itu adalah heap. Jadi tergantung fungsinya. Jadi di sini itu memiliki fungsinya masing-masing dalam tree ini, struktur tree ini. Yang paling dasar adalah binary tree, yaitu setiap node maksimal mempunyai dua anak. Lalu ada binary search tree atau BST yang membuat data terurut kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Kemudian ada balance tree seperti AFL, red black, tree yang menjaga agar struktur tetap seimbang, tree, dan heap sebagai yang dipakai untuk membuat struktur prioritas. Yang keenam, kita lanjut. Nah, di sini tuh adalah ada pencarian data dalam tree. Nah, salah satu alasan mengapa tree itu sangat berguna itu adalah yang pertama itu ada BST. Jadi ini kita kenapa bisa berguna? Karena bisa dibuat pencarian data dalam tree. Nah, di sini tuh ada BST. Jadi induk kiri lebih kecil daripada induk dan induk lebih besar daripada kiri.
dan lebih kecil daripada kanan, dan kanan itu lebih besar daripada kiri dan juga induk. Jadi dalam BST binary search tree setiap node memiliki aturan ini. Nilai di sebelah kiri lebih kecil dari nilai induk atau node itu sendiri, dan nilai yang di sebelah kanan lebih besar. Nah, yang kedua itu ada pencarian reks- rekursif. Ada pencarian selalu mengambil keputusan kiri atau kanan, maka cocok dikerjakan dengan cara rekursif atau fungsi memanggil dirinya sendiri. Yang ketiga itu alasan yang ketiga, cepat dan efisien logaritmik. Jadi BST bisa mencari data yang dengan jumlah langkah yang sangat sedikit karena struktur pohon yang memecah data jadi dua bagian terus-menerus, tapi hanya jika trinya yang diseimbangkan. Jadi pencarian ini dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan node saat ini. Jika lebih kecil, jadi lanjut ke kiri, yang untuk BST ini ya. Nah, jika lebih besar, maka lanjut ke kanan. Nah, proses ini itu bisa dilakukan secara rekursif sehingga eh, di, di- sehingga ditemukan karena datanya terstruktur dengan baik. Pencarian bisa jauh lebih cepat daripada pencarian linear biasa. Nah, jadi itu kenapa eh, struktur tree itu sangat berguna bagi eh, hal-hal banyak. Jadi kita next. Nah, ini tuh contoh BST. Nah, jadi contoh BST-nya tuh seperti ini. Jadi kayak menjalar seperti pohon terbalik. Jadi kita misal ada soal dari 40. Nah, jika kita memiliki BST dengan data 50 sebagai root yang paling atas, lalu 30 dan 70 sebagai anak atau child, se- dan seterusnya ke bawah. Jika kita ingin mencari angka 40, jadi kita mulai dari 50 karena 40 lebih kecil dari 50. Nah, karena 40 lebih kecil dari 50, kita pindah ke kiri, yaitu ke yang di bagian 30. Nah, karena 40 lebih besar dari 30, kita lanjut ke kanan. Disitulah kita menemukan 40. Proses pencarian ini eh, cepat karena setiap langkah mengurangi separuh data yang dicari. Jadi 40-nya ini itu ada di antara eh, 70 dan 50. Jadi ketika kita ingin mencari 40, kita cari dulu apakah benar 50 lebih besar daripada 40 lebih besar dari 50 benar. Jadi kita cari yang di bawah. Nah, karena apakah 40 ini lebih kecil dari 70, jadi benar. Jadi sorry, salah. Jadi kita cari yang pertama itu kita lihat rootnya dulu. Terus habis itu habis itu kita pindah ke kiri karena kiri itu lebih besar karena 40 itu lebih besar. Maka kita lanjut ke kanan seperti itu. Jadi seperti ini untuk contoh soal mungkin ya. Jadi kita lanjut. Nah, yaitu ada keuntungan menggunakan tree. Jadi tree ini memberikan banyak keuntungan. Yang pertama itu ada pencarian cepat, log n. Yang kedua itu ada cocok untuk data hierarkis. Yang ketiga dan yang terakhir traversal, fleksibel, in order, pre-order, dan post-order. Jadi tree ini memberikan banyak keuntungan sekali. Yang paling utama memang adalah kecepatan pencarian, khususnya pada BST atau balance tree yang bisa mencapai waktu logaritmik. Selain itu, tree cocok untuk menyimpan data bertingkat seperti struktur folder atau organisasi. Kita juga bisa menjelajahi tree dengan berbagai cara traversal seperti pre-order, in-order, dan post-order tergantung kebutuhan kita. Jadi kita lanjut. Nah, implementasi nyata itu banyak sekali ya di sini ya. Jadi ada database indexing, auto-complete tree, dan file system directory. Dan keempat ada AI decision tree. Dan yang terakhir, yang kelima, routing network.
Jadi struktur tree banyak manfaat ya untuk dunia nyata. Dalam database, seperti by tree atau by plus tree yang digunakan untuk mempercepat pencarian. Ada juga tree yang dipakai di fitur autocomplete pada mesin pencari. Sistem file di komputer kita juga menggunakan struktur tree. Jadi kita eh, dalam folder tuh bisa punya folder dan file seperti note dan anaknya. Dalam AI ada decision tree dan dalam jaringan algoritma routing juga memanfaatkan struktur tree untuk menentukan jalur cepat. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya tree itu adalah struktur dari data. Jadi pengertian tree itu adalah struktur data hierarkis. Yang kedua, efisien untuk pencarian data. Yang ketiga, banyaknya digunakan di dunia nyata. Jadi kesimpulannya adalah tree merupakan fondasi penting dalam banyak sistem komputer. Dengan bentuknya yang hierarkis, tree memungkinkan kita menyimpan dan mencari data dengan cara yang efisien dan terstruktur. Pemahaman terhadap tree membuka pintu ke berbagai konsep lanjutan seperti algoritma pencarian, struktur data kompleks, dan yang terakhir itu adalah kecerdasan buatan. Jadi terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan belak-belakan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.